Wah, ini rupanya ya dan sehat begitu ya. Juga rakit ini untuk Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Tadi kalau lihat video yang saya share di depan, itu adalah inisiatif yang muncul dan berkembang saat ini di Kamulete. Jadi ada budidaya udang Paname ya, di lahan sempit, ada kolam, ada 7 kolam, 6 kolam, dan juga ada fasilitas bioflok atau hidroponik ya, ada fasilitas hidroponik. Nah, ini yang menarik, ada model kolaborasi yang kita bisa ceritakan keluar bahwa meskipun di lahan sempit, meskipun Kampung Lete ini jauh dari pusat kota, ada warga yang sangat bersemangat untuk bagaimana mengembangkan ekonominya dengan memanfaatkan ruang sempit tadi itu. Dan ada Pemkot yang peduli, ada Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar membuka ruang untuk bagaimana berjalannya kolaborasi. Maka masuklah Universitas Bosowa yang memberikan atensi dan dukungan yang sangat konkret. Saya dengar tadi sudah banyak rencana. Nah, teman-teman, kita akan mendengarkan cerita bagaimana ini bisa sebaik ini dan bagaimana bisa berjalan. Saya sudah bersama Ketua RW 04 Kelurahan Tanjung Merdeka. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik ya. Nggak balik toh datang ke sini ngobrol-ngobrol toh. Nah, tadi iya. Saya nuntung ini, saya asli dari Nuntung. Kemudian mungkin teman-teman mau tahu jabatan tadi di RW sebagai apa dan nama tak? Alhamdulillah, nama saya Jumari Demangung. Ya. Jabatan saya kebetulan Ketua RW 04 di Ketua RW 04 Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate. Ada berapa RW sini, Pak? Untuk Tanjung Merdeka itu ada 8 RW. Oh, 8 Kami salah satu RW di RW 04. Oke. 31 RT. Saya lahir besar di Galesong. Kalau kata dia Saya lahir besar di sini, Pak. Jadi saya ini putra daerah. Putra daerah asli Lete. Lete, Kampung Lete. Iya. Lahir besar di Lete. Kalau leluhur tak Batu Nyamai? Dari mana? Leluhur ada yang dari Kacia Barombong. Iya. Ada yang dari Sapiria Goa. Sapiria Goa. Sapiria dari Benteng Soboku. Oke. Jadi dari dulu memang kita sudah bermukim di sini. Nah, ini bisa sampai kenal ini ya teman-teman, ada kawan saya Samsul Bahri, beliau pejabat fungsional di Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Sama-sama alumni Ilmu Kelautan Unhas, dan saya senang karena beliau yang mengajak saya untuk melihat-lihat, dan saya terkesan ya tempatnya asik, kemudian bisa menjadi tempat diskusi begitu. Demangung nih? Iya. Entah caranya bagaimana ceritanya bisa kenal beliau ini? Oh, Boger ini. Iya. Samsul Bahri dari dinas. Entah caranya. Itulah semua kemurahan Allah. Iya. Mempertemukan saya dengan Pak Boger ini. Iya. Di Dinas Perikanan. Jadi awalnya itu dia punya ada acara pelatihan ya. Ada pelatihan di warga kami. Tepatnya di RT 05. Bukannya waktu itu saya jadi moderator ada di situ juga, bukan? Bukan. Iya. Di lokasi lapangan. Oh, oke. Kita ikut. Jadi pada saat itu saya hadir mewakili tokoh masyarakat. Ya. Jadi pada saat itu saya dengar penjelasannya Pak Boger serta dengan timnya. Saya tertarik. Cuma pada saat itu yang dijelaskan adalah ikan nila. Ikan nila, bagaimana caranya budidaya ikan nila. Terus setelah selesai pelatihan saya ngobrol-ngobrol sama Pak Samsul, Pak Boger, Om Boger ya. Yang biasa dipanggil Pak Boger. Ya. Saya bilang saya sih mau yang lain dari nila. Karena kalau saya lihat nila ini sudah terlalu banyak. Adakah sistem budidaya selain dari nila? Itu hari dia tawarkan ikan lobster
belum belum saya sana, tidak ya, terlalu ya. tertarik Oke, juga. oke. Dia bilang bagaimana kalau Paname, saya bilang itu yang cocok. Iya. Karena kenapa saya bilang di seputaran wilayah saya, warga saya banyak mencari udang Paname untuk dijadikan umpan. Iya, Dari pembicaraan itu kami langsung ke lapangan, kami langsung tinjau lokasi, termasuk lokasi yang kita tempati sekarang. Jadi ini semak-semak dulunya ini. Artinya semak-semak. lokasi yang tidak terjamah. Iya. Lahannya siapa Pak Demo? Saya punya lahan. Kita punya lahan. Tertarik dengan itu, ambil inisiatif, pokoknya lahanku bisa dipakai begitu ya. Saya bilang kalau dari Dinas Perikanan Pak Samsul ini mau memfasilitasi saya, mau mengajari saya siap untuk mengembangkan sistem budidaya udang Paname ini. Terus saya ditantang balik sama Pak Boger. Dia bilang biasa banyak yang begitu, tapi awal-awalnya aja. Setelah kita mau eksis begitu, dia sudah mundur nih perlahan. Saya bilang saya tidak berani janji, tetapi saya insya Allah saya siap, dan selama Bapak mau fasilitasi kami dalam hal bagaimana memberi penjelasan kepada masyarakat kami tentang bagaimana berbudidaya udang Paname yang benar. Jadi alhamdulillah 1 minggu setelah itu saya langsung dibawa ke Galesong. Di Galesong itu ada wilayah Takalar, udang Paname. Saya dibawa ke sana melihat, ternyata di sana itu saya takjub. Setelah saya ngomong dengan dia punya teknisi, ternyata awalnya itu di sana orang Chinese. Dia bangun mulai dari kolam 3 sampai kolam 5, dan sekarang ini diameter 5 maksud saya. Sekarang ini dia sudah tidak main lagi di diameter 5, tetapi dia main di diameter 20 dengan diameter 30. Yang kita ingin bilang di Galesong itu pakai kolam juga? Pakai kolam juga. Membesarkan Paname? Iya. Dan itu berhasil? Berhasil. Mereka bisa panen? Bisa panen. Sangat dan berhasil. panennya sangat menjanjikan. Wow. Makanya dari itu saya langsung bilang sama Pak Boger, Pak Samsul ini, Tabe, tolong fasilitasi saya. Iya. 2 hari dari tempat itu saya langsung bersihkan lahan. Saya bersihkan lahan, saya undang semua masyarakat. Saya bikin kelompok, namanya kelompok Kalambayang. Kelompok Kalambayang itu memang untuk kelompok budidaya ikan ini. Budidaya udang. Artinya jenis budidaya. Berapa dibangun itu kelompok udangannya? Artinya kelompoknya sebenarnya sudah lama, tetapi setelah saya mau eksiskan ini kelompok, saya undang lagi semua, saya bilang kita eksiskan ini kelompok. Ada peluang bisnis yang bagus di sini. Dia bilang bagaimana caranya? Saya bilang saya sudah lihat, saya sudah saksikan sendiri bagaimana keberhasilannya orang di Galesong itu bisa berhasil dengan budidaya udang Paname ini. Insya Allah kalau kita juga mau belajar, insya Allah kita juga bisa berhasil seperti mereka. Apalagi ini kita didampingi oleh Dinas Perikanan. Dinas Perikanan kota. Kemudian saya juga lihat ada di luar itu profesor dari mana, dari Universitas. Pak Rektor ya datang ya. Itu kan menarik itu di Mangundi. Saya ingin tahu dulu supaya teman-teman yang menonton juga tahu bahwa ini luasnya berapa ini? Berapa meter kali berapa? Ini 200 meter persegi. 200 meter persegi, berarti kurang lebih katakanlah 10 kali 20 gitu ya? Iya, cuma memanjang ini. Oke. 200 meter persegi. Nah, ini lahan tak? Saya punya lahan tak. Nah, ini juga perlu kita tahu juga. Setelah bertemu Pak Boger, kemudian kita diberi informasi, diajak ke Galesong, apa kita lakukan di sini setelah itu? Saya langsung action di lapangan. Saya langsung bergerak. Jadi awalnya setelah saya koordinasi Pak Boger, kalau kita mau pakai sistem kolam terpal dengan besi, biayanya sangat mahal. Satu kolamnya itu bisa sampai 5 jutaan. Kalau cuma kolamnya saja Pak Boger, dia bilang untuk kolam yang diameter kecil itu 1 jutaan, yang diameter 5 itu bisa 2 jutaan, yang mahal ini yang diameter 2,5 kali 12. Makanya saya bilang kalau begitu saya pakai sistem lain. Saya akan pakai bambu karena kebetulan bambu di sini artinya banyak buangan-buangan dari perumahan yang kami bisa manfaatkan. Alhamdulillah itu terjadi. Dibiayai oleh masyarakat Swadaya. Swadaya tahu berapa kolam? Ini 6 kolam. 6 kolam Swadaya. Rangka Swadaya, Timbunan Swadaya, lahan juga Langka. Terpalnya? Terpal ada 3 yang kami beli. 3 Swadaya 3 terbeli oleh masyarakat. 3 unit bantuan.
dari Unibos. Unibos. Nah, ini juga Iya. menarik. Unibos itu mengerti bahwa ada inisiatif seperti ini. Siapa yang kasih tahu? Awalnya sebenarnya tersesat, lucu juga. Tersesat. Ah. Sebenarnya Lucu juga, lucu Iya, juga. tersesat juga. Oke, Kenapa saya jadi- bilang lucu karena Ah. begini. Awalnya kan peruntukannya bukan di sini. Oke. Dia di RW wilayah lain, di Oke. RW lain. Ada di RW tetangga lah. Oke, oke. Cuma pada saat itu dia tersesat sampai di kantor lurah. Aha. Dia telepon Pak Lurah. Aha. Pada saat dia telepon Pak Lurah, kebetulan Pak Lurahnya sama-sama saya ngopi di rumah, Oh, lagi oke, ngopi di rumah. oke. Dia bilang, waduh, saya tersesat ini, saya mau ke tempatnya RW di tetangga. sebelah. Ya. Ternyata saya kesasar sampai di kantor lurah. Ah. Dia bilang, tolong carikan Pak Lurah, saya butuh lahan untuk tanaman hidroponik. Ah. Saya bilang, Pak Lurah bilang, bagaimana Pak RW? Ada saya punya teman ini dari Unibos ini, dia butuh lahan. Saya bilang bawa ke sini. Iya. Bawa ke sini. Saya ini butuh pembelajaran seperti Iya. itu. Nah, datang ke sini, saya ngobrol-ngobrol sedikit, langsung lami ke lokasi di sini. Dan alhamdulillah sampai di sini dia lihat ini beberapa kolam belum ada terpalnya. Ah. Dan dia menanyakan sama saya, Oh. apa kendalanya Pak Oke. RW? Jadi Ya. saya sampaikan semua kendala saya. Jadi sudah bikin kolamnya, belum ada terpalnya, Belum datang ada Unibos, mereka tertarik untuk Ya, itu. membantu. Akhirnya 2. Akhirnya Tiga. dia bantu 3 Oke. Dan terpal. langsung pesan Pak, tidak ada spasi, Tidak. langsung pesan pada saat Iya. itu juga. Nanti ditentukan pada saat itu. Iya. Itu eksekusi. Eksekusi. Tidak ada spasi. Dia langsung Kok bantu. 2 meter nih? Tapi 2 meter kok ini? Ada 3, ada 5. Ada 3, ada 5. Diameter 3, 1, diameter 5, 1, dan ukuran 2,5 kali 12, 1. Oke. Jadi jelas ya, Unibos membantu untuk terpalnya, warga kolamnya Iya. dan ininya, kemudian dibawa ke Galesong, itu kan difasilitasi dinas ya. Nah, itu kolaborasinya. Nah, ini setelah terpal, kemudian mereka juga saya lihat ada banyak ini kegiatan urban farming berbasis Iya. pemberdayaan masyarakat di Hidroponik. Kelurahan Tanjung Merdeka, Kota Iya, Makassar. betul. Ini inisiasi Universitas Bosowa dan istilahnya ini gayung bersambut di Pak RWD. Gayung bersambut. Kenapa kita mau isi nanti ini dan bagaimana mengisinya? Sementara kita menunggu proses air ini, jadi Air, ada proses prosesnya. Cuacanya Oh. nanti kita lihat bagaimana ke depannya. Saya sih perencanaan di tanggal 28 insya Allah kalau tidak ada 28, halangan. Tetapi saya lihat situasi air ini sampai sekarang belum Tergantung di bisa cuaca, untuk kalau Maksudnya soal cuaca Hujan, hujan itu. hujannya. Salinitas, Oke, salinitas, oke. salinitas. Oh, salinitas. Tidak harus diterpalkan, ditutup kah? Enggak ya? Jadi Masa ya? terpengaruh. Soalnya ditutup aman, kalau ditutup Iya. aman. Oke. Langsung ke sana. Oke, jadi kita akan isi udang faname ya. Kan ada ya. Rencana kalau 7 kolam ini, 6 kolam ini berapa ekor yang bisa dimasukkan? Iya, kalau saya perencanaan nanti saya sekitar 60.000. Jadi 60.000. sekarang yang sudah Ready. sudah stay ready ini 30.000. Sudah sampai Unibos. 30. 30.000 Oh. dari Unibos. Oke. Ya, jadi 30.000 ini lagi ya. Sementara kita Kalau ada yang tersesat, alhamdulillah. iya, sementara yang tersesat lagi Iya, dah. masih dibutuhkan untuk ya, tapi itu kan tantangannya ya, bisa disiapkan Ya. oleh kita, bisa juga oleh Bisa swadaya. yang tersesat ya. Bisa Ya, swadaya. ya. Ya. Tapi sudah ada di Bosowa, Universitas Bosowa yang berkomitmen menyiapkan 30 ekor benur faname. Tinggal ambil, sudah ready. Tinggal ambil, sudah ready. Oh, itu luar biasa. Nah, selain tadi memberi terpal, kemudian benur faname, ada lagi yang lain? Oh, itu juga tadi saya lihat ada. Iya, hidroponik. Aerator masih. juga, Pak. Hidroponik. Aerator juga. Aerator Aerator juga juga. dari Unibos. Unibos juga. Wow. Oke. Nah, ini Demangung ini kira-kira ini kan bicara tentang program, harusnya kan sebagai ketua RW harus ada banyak warga yang terlibat gitu ya. Nah, ini berapa orang anggota ATM di sini yang kerjasama dan Seperti yang tertera di struktur itu. Jadi Oke. semua terlibat. Oke. Semua. Karena begini, Oke. saya punya planning ke depan ini, Pak. Semua warga saya di rumahnya ini harus ada kolam. Oh, ada rencana ke depan memotivasi warga Iya. untuk juga punya kolam. Punya kolam. Jadi semua ada Oke. kolamnya. Oke. Karena ini kalau sistem begini, Kolam sistem kolam bundar begini, Iya. suaminya bisa pergi kerja, istrinya bisa merawat. Istrinya. Oke. Mulia sekali cita-citanya dari Iya, RW. itu. Itulah Jadi kalau tugas kamu saya. kerja suaminya, istrinya bisa merawat Iya, hutannya dan itu bisa. menambah- Oh, ya, oke. menambah pendapatan. Ada berapa rumah di sini? Maksudnya rumah yang masuk 345 345 itu Rumah. di RW atau di RW 4. saja? Iya. Wow, 300 rumah lebih di RW 4 Iya. yang kita tahu? Iya. Oke. Ada tadi berapa RT tadi?
Ada kalau Sekelaron Tanjung Merdeka itu ada 31 RT, tapi untuk di wilayah saya ada 5 RT. 5 RT tahu. Iya. Nah, inti tadi kalau 5 RT Iya. mereka bisa dikasih juga atau diminta Iya. untuk bikin apa? Iya. Kolam bundarnya gitu Iya. ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya cuaca bagus kemudian sudah layak untuk ditebar, Iya. kita segerakan gitu ya. Segerakan. Oke. Tapi untuk mengelola, untuk bagaimana ini dicek kualitas airnya, kemudian memeriksa benurnya, kan perlu ilmu juga itu. Nah, Ilmu. kita ini kan THG tuh THG Bukan dari ahli. Nanti mereka. kan caranya, bagaimana caranya? Alhamdulillah, jadi selama ini berkat pendampingan dari Pak Samsul, Pak Boger. Oke. Jadi dia sudah datangkan teknisian dari Galesok Ah. yang kami duluan. Jadi dia sempat datang mengajar. Coretannya kepada semua. kami. Oke, oke, di belakang ini adalah istilahnya pelatihannya dari tenaga yang disiapkan oleh Dinas Pemerintahan Iya. Kota, Ah. Pak Boger begitu, Iya. sehingga ada transfer pengetahuan gitu ya. Pengetahuan. Jadi tempat ini menjadi tempat pembelajaran lah pembuat warga. Di sini orang bisa belajar. Ya, jadi Oke. kalau misalnya ada Ilmu baru. orang yang mau Iya, mengajari ini di sini, iya. Ini mau. kami punya warga datang Iya, semua untuk iya, belajar. iya. Jadi Dan tadi menarik, bukan hanya udang nila, bisa udang windu, Iya. bisa juga aquaponik ya, apa namanya? Hidroponik. Termasuk yang lain-lain ya. Lobster Iya, bisa lobster. juga. Kalau ada warga tertarik untuk Iya. itu, dan mau nanti dibantu oleh dinas gitu. Iya. Rencana ke Piting Bako juga mau. Ke Piting bisa. Bako? Mau di Wah. tempat yang lagi di sini. Macam-macam mau dilakukan. Oke. Iya. Oke, apa harapan tak ini? Kan ini contoh yang menarik ini. Saya Iya. sendiri meskipun belum berhasil, belum ada hasilnya, saya Iya. tuh merasa ini sudah luar biasa lah karena Iya, iya. kita menempatkan istilahnya itu fasilitas atau bantuan itu pada kelompok yang kita sebut saja tepat begitu ya. Dan kita sudah tepat, ada 30 orang kalau tidak salah. 31 orang. 31 orang ya. Nah, ini dalam waktu dekat ini apa kegiatan tak yang kita mau lakukan? Ada yang ingin mau disampaikan? Planning awal ini bagaimana kita bisa produksi di bulan ini. Dalam Produksi. artian kita bisa menebar benih Oke, yang oke. ada dulu yang 30.000 sambil 30.000. kita berjalan melihat bagaimana oke. kondisi. Oke. Yang kedua tentunya hidroponik ini karena sudah berjalan tanaman hidroponik, insya Allah kami sudah siapkan juga lahannya untuk bagaimana kedepannya kita bisa menambah ini titik. sehingga menambah titik. Iya. Dan alhamdulillah warga juga sudah antusiasnya sangat tinggi iya. untuk bagaimana bisa bercocok tanam juga di halaman mereka dengan Ya. tanaman hidroponik, Betul. karena dia sudah lihat mulai sudah bisa Iya. dilihat di sini hasilnya. Iya. Yang ketiga kami juga ada rencana untuk budidaya kepiting bakau. Kepiting bakau. Kenapa kita mau aktifkan itu budidaya kepiting bakau? Karena di wilayah kami ini bibit kepiting bakau sangat banyak. Bibit Masih sangat kurang banyak. kecil. Oh ya? Kurang Jadi kecil. pembesaran Gimana didapat? di Ada depan bakau kita di sini. ini Ada bakau. ada sana ada Ada bakau. bakau. Ada bakau Ya. di sini. Dan kami di sini berdekatan dengan muara Sungai Jetnet Berang. Iya. Yang notabene muara Sungai Jetnet Berang itu Iya. sangat memberikan banyak Iya. jenis-jenis Iya. ikan maupun Iya. kepiting yang ada di dalamnya. Nah, Oke, itu semua yang kami mau sambut, Iya, kami iya. mau manfaatkan. Kita mau kelola secara profesional. Profesional. Makanya kami selalu minta dukungan dan Iya. arahan serta bimbingan dari Oke. Dinas Perikanan. Itu luar biasa deh Mangu, ini saya kira menginspirasi siapapun yang mendengarkan ini pasti akan kagum dengan inisiatif Tato sebagai ketua RW dan juga menurut saya tokoh masyarakat di sini ya. Nah, saya kira kita perlu juga memberikan masukan atau tanggapan atau paling tidak apakah terima kasih atau harapan berikutnya begitu ya kepada Universitas Bosowa dan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota. Ada yang mau kita sampaikan untuk teman-teman? Karena pasti nonton gini deh, Mang. Nanti pernah label selesai nunggu pare pasti nonton nih. Iya. Bosowa misalnya, Universitas Bosowa. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih untuk pemerintah kota Iya. di dalam hal ini dari aparat lurah, camat, Iya tahu. serta terutama dinas Perikanan yang selalu mau dikata tiap hari datang memantau kami, bagaimana perkembangan kami, serta kiat-kiat apa yang kami lakukan sehingga alhamdulillah sekarang kami sudah bisa seperti ini, walaupun kami ini sudah masih dalam proses memulai. Iya. Yang Itu terima kasih. Harapan tak? harapannya ke depan supaya
Dinas Perikanan ini lebih memperhatikan lagi. Iya. Kami punya kelompok masyarakat di sini karena kami di sini bukan saja budidaya Pak. Di sini Ah. juga kami ada salah satu karya anak Oh, iya tahu, anak, Pak. Iya. anak remaja kami. Iya, yang tadi Yaitu yang kreatif kaligrafi. kaligrafi pipa paralon. Itu juga Oke. alhamdulillah dia ditempatkan juga di tempat ini, Ya. jadi kami satu tempat. Jadi biasa Oke, kalau oke. malam itu Rumah karena kalau produksinya di siang sini, rumah produksi. Oke. iya, kalau siang mereka semua pada kerja, ada yang kerja Iya. bangunan, ada yang kerja, Ah. tetapi pada saat malam kami semua Iya. kumpul di sini untuk bagaimana saling memberi masukan Oke. untuk bagaimana kita punya wilayah ini Iya. bisa lebih baik Iya. ke depannya. Kita ingin mengatakan bahwa kami di sini telah memulai inisiatif Ya, dan kalau ada kesempatan untuk kerjasama kesini Iya, begitu kesini, deh. Pak. Ya. Kaum muda ya, generasi Iya, muda iya. bisa ada. Karena teman-teman nanti Jo, saya Iya, akan cerita iya. juga. Dan- Jadi ada apa namanya kerajinan gitu ya. kerajinan. Oke. Ya, dan terkhusus buat Unibos, Boso atau Wah? Universitas Bosowa. Iya. Saya bilang ini universitas yang luar biasa. buat Luar kami. biasa Unibos. Bukan luar biasa karena dia memberi bantuan kepada Aha. kami, tetapi luar biasa dia mau lihat Iya. wilayah yang Iya. terpencil ini Iya. untuk dia mau kembangkan bagaimana dari segi tanaman hidroponik, Betul. bagaimana tentang bagaimana hidup berkelompok yang baik, Iya. bagaimana berbudidaya yang baik. Iya, Jadi iya. semuanya difasilitasi oleh Unibos dan Dinas Perikanan. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini bisa menjadi berkah dan Iya. kami siap selalu untuk didampingi Iya. dan dibimbing. Iya, jadi tadi malam Pak Demangusi betul ke Pak Wali. Jadi salah satu yang sampaikan ke saya itu adalah sungai seperti Jeneberang ini termasuk yang masuk ke Tamaga Iya. harus dikelola Iya. paling tidak mendatangkan dua manfaat. Iya. Dia bisa menjadi lokasi pariwisata Iya. dan juga lokasi pengembangan ekonomi atau livelihoodnya warga. Iya. Jadi yang kita kerjakan ini cocok Mina sampaikan oleh beliau tadi malam. Iya. Bagaimana mengelola sungai itu poinnya. Iya. Dan saya kira dengan contoh seperti ini kita akan cerita kemana-mana meskipun ini belum ada hasil ya, tapi Iya. tahapannya sudah jelas. Iya. Istilahnya itu nasai. Ada planningnya ke depan. Ada yang jelas. Iya. Saya juga termasuk yang begini, tidak harus kita katakanlah banyak hasilnya yang kemudian kita bangga. Iya. Dengan ikut proses yang seperti ini, kita Iya. ikut bersama-sama merencanakan itu sudah luar biasa. Iya. Jadi saya kira begitu teman-teman sekalian, ini diskusinya Satu banyak lagi tapi saya oh tambahkan. iya silakan Satu lagi saya silakan tambahkan. silakan. Kami juga ada objek wisata. Ih. Jadi kami ada objek wisata Pantai Layar Putih. Jadi Oh, jadi kami memanfaatkan bantaran Sungai Jetnet Berang, Oke. muara Sungai Jetnet Berang. Kami jadikan sebagai lahan pemancingan. Oh. Jadi kami oke. pasang rompon-rompon di sana Oh, sehingga oke. alhamdulillah sekarang sudah jadi objek wisata. Ah. Jadi di sana objek wisata kami itu objek wisata lain dari yang lain. Karena di objek wisata kami pas di muara Sungai Jetnet Berang Oke. sebagai tempat pemancingan Oke. dan di ujung batu yang ada di Sungai Jetnet Berang itu sebagai tempat sunset pada saat sore hari dan di sebelah selatan ya. Ya, di selatannya, ya. Selatan Kan balai lebar rumput ya, toh? oh, sebelah utara, Sebelah sebelah utara Sungai Jetnet Berang Aha. merupakan wilayah kami jadikan Ya. sebagai tempat mandi. Artinya tempat Oh. mandi bagi warga masyarakat Kota Makassar yang Oh. mau mandi-mandi di Sungai Jetnet Berang. Maksudnya rumah bilas atau apa nih? Mandi-mandi. 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 Sudah ditata tempatnya? Ya, pantai. Dan sudah tertata dan kami sudah bangun di sana gazebo, sudah ada gazebo, beberapa gazebo. Ya. Kami sudah ada baruga Ah. dan kami sudah oleh Dinas Pariwisata Ah, Kota Makassar iya. sudah menyentuh kami Oh, sudah dengan tahu, kita memberikan tahu. pos pantau, Oke. memberikan pos pantau dan memberikan bimbek. Ada 20 bimbek dan oke. payung pantai Iya, yang diberikan Pak. kepada Payung, kami. payung. Alhamdulillah. Tadi malam saya ketemu Pak Rum juga. Iya. Oke, jadi umur kami baru bersamaan umurnya dengan ini. Jadi baru sekitar oke, 4 bulan oke. kami kelola. Oke, Ya, oke. secara profesional. Oke. Iya. Keren sekali kalau gitu Iya, banyak iya. itu dikerjakan. Banyak ya. Oke, Jadi oke. memang kami super sibuk di sini, Pak. Jadi oke. Jadi ada juga lokasi wisata Wisata. yang juga kita kelola Kelola. sebagai apa namanya RW RW 4 di Iya. dan ini sudah kolaborasi juga dengan Ya, dinas. Alhamdulillah dan hasil daripada tempat wisata itu sebagian besar untuk masyarakat. Kenapa saya bilang sebagian Iya. besar untuk masyarakat? Seperti kalau ada kerja-kerja bakti dari hasilnya itu kita biayai. Iya. Ada lagi yang perlu paving atau renase yang mau dikerja Iya. kita pakai dana itu iya, tidak iya. perlu lagi menunggu Iya. dari Oke. Dinas Kota Makassar.
ada warga yang meninggal, berduka, Berduka. kita pakai dana itu, itulah planning kami ke depan. Oke. Siapa namanya lurahnya di sini? Bau Sofian, Andi, Bau Sofian, iya, Sofian. Andi, iya, Mbak. Oh, oke. Oke, jadi ini luar biasa. Jadi panjang nih postingan kita di Jepang nih, Iya. podcastnya banyak ini. Iya. Jadi ada banyak inisiatif yang tumbuh. Iya. Ada hidroponik, kita bisa makan kangkung. Iya. Kita bisa, insya Allah kalau lancar kita akan bisa makan udang. Iya. Termasuk memanfaatkan nanti kolam-kolam itu untuk budidaya yang lain ya, bisa kepiting, Iya. bisa ini. Lalu ada juga proses kreatif ya kreatif, tentang ya. membuat bahan kerajinan tangan Dari gitu pipa ya, paralon, dari ya. pipa paralon, dan itu Ya. bisa direkomendasi untuk menjadi nilai promo wisata di Kelurahan betul. Tanjung Merdeka. Yang terakhir tadi bahwa komunitas di sini juga mengelola area wisata. Jadi bagi Anda yang ingin misalnya menikmati keindahan Muara Jeneberang, kemudian ingin menikmati sunset di Muangdi, Maya magir di Tanjung Merdeka, Maya magir lihat Di Permandian Di Layar Permandian. Putih. Permandian Layar Putih. Iya. Teman-teman sekalian, Mangun terima kasih banyak ini Terima atas kasih, ini ya. juga untuk teman-teman yang sudah sempat saya ini. Tapi intinya begini, teman-teman sekalian, saya berada di Kampung Lete, satu kampung di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Saya menemukan oase inspirasi ya, bahwa warga bisa aktif untuk menawarkan idenya, aktif mengalokasikan sumber dayanya. Lahannya Mangun tadi dipakai untuk lahan ini dan tidak minta ganti rugi gitu. Tidak ada toh. Untuk Kemudian pembelajaran. rezekinya datang karena upaya kolaborasi juga muncul. Ada Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar bersama Universitas Bosowa melihat peluang bahwa ini harus didukung. Iya. Dan sekarang sudah ada 4 kegiatan utama ada di sini. Mudah-mudahan ke depan Demangung ini akan berhasil dan juga menjadi contoh yang baik bahwa Pemkot, kemudian universitas, kemudian masyarakat, dan juga mungkin tadi teknisi Galesong tadi ya Teknisi. ikut kontributif dan kita akan punya hasil yang bagus dan bisa dibanggakan untuk ke depan. Demikian, salam dari Kapolete, salam dari Mangun Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam.